Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memberikan keynote address berjudul Langkah Strategis Pengelolaan Hutan dan Mekanisme Penetapan Hutan Adat pasca terbitnya putusan MK nomor 35 tahun 2012 pada acara workshop nasional yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan paparan yang berjudul Langkah Strategis Pengelolaan Hutan dan Mekanisme Penetapan Hutan Adat pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PU 10/2012 tanggal 16 Mei 2013. Workshop nasional yang berlangsung selama 2 hari tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya serta Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP 4 dan utusan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN serta perwakilan kesatuan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pemirsa, kembali kami lanjutkan. Pak Menteri nih, kita akan mulai pertanyaan dari Pak Menteri terlebih dahulu. Ini pasca keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUUX/2012 yang tertanggal 16 Mei 2013. Ini sebetulnya apa sih Pak pokok permasalahannya sehingga diterbitkan putusan ini? Ya, jadi ini teman-teman kita dari masyarakat adat ya, ada dari AMAN dan lain-lain menggugat mengenai hak pengelolaan masyarakat adat ya dari Undang-Undang 41 dan sebagian memang dikabulkan bahwa yang dikabulkan itu hak adat diakui oleh negara, oleh karena itu hak masyarakat adat yang sudah memenuhi persyaratan tentunya kriteria tertentu maka dia harus dikeluarkan dari hutan negara. Artinya ini pengelolaannya kepemilikan adalah kepemilikan masyarakat adat. Kira-kira itu intinya. Itu yang menjadi intinya seperti itu. Jadi artinya apa sebetulnya makna positif ini bagi rakyat dan juga bagi pengusaha seperti itu? Ya, ada kepastian hukum kedua belah pihak. Ya, kepastian hukum bagi masyarakat adat, hak-haknya diakui. Sebetulnya yang lalu pun begitu. Sebetulnya, ya hanya masyarakat adat diakui, tetapi masih bagian dari hutan negara. Nah sekarang hak masyarakat diakui, dikeluarkan dari kawasan hutan negara, berarti sudah ada kepastian. Bagi investasi juga ada kepastian ya. Nah bagaimana cara memperolehnya itu memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ditetapkan melalui perda atau peraturan daerah. Artinya masyarakat adat yang mana, lahannya di mana, ya tempat lokasinya pastinya di mana, masyarakat adat yang mana, setelah itu ditetapkan melalui perda. Nah, oleh karena itu kami pasca putusan MK ini, pertama kita melakukan sosialisasi, ya, menyampaikan kepada publik. Kemudian kita mulai melihat mana yang sudah ada perda-perda. Ya, sebenarnya aku dalam perda mana hutan adat. Memang dan ternyata memang tidak banyak. Ya, sampai hari ini kalau saya tidak salah baru ada 5 yang sudah ditetapkan dalam perda. Artinya memang tidak mudah masyarakat adat ini yang mana. Nah, di mana tempatnya, begitu. Nah, oleh karena itu kita sekarang sedang menyiapkan rancangan undang-undang pengelolaan perlindungan terhadap hak masyarakat adat ini sekarang sedang kita siapkan bersama-sama dengan DPR karena ini menjadi inisiatif DPR. Kami Kementerian Kehutanan diminta oleh Bapak Presiden menjadi leading sektor ya bersama dengan kementerian-kementerian lain. Ini yang kita mudah-mudahan kita akan cepat ini. Sekarang sedang melakukan sosialisasi, kita minta pendapat seluas mungkin berbagai kalangan, berbagai stakeholder itu agar RUU ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Rara. Baik Pak Menteri, terima kasih. Ini nampaknya bukan cuma saya saja yang ingin bertanya, ini kayak Vika juga punya pertanyaan nih. Silakan. Saya juga ingin bertanya kalau misalnya dari untuk Bapak Handito mungkin saya bertanya Bapak. Kalau misalnya dari sisi perusahaan, apakah memiliki keuntungan atau mungkin masyarakat tersebut dari suku adat itu dirugikan? Seperti itu Bapak. Iya, memang ini apa yang disampaikan Pak Menteri ini memberi ruang ya. Saya pikir yang lebih besar kepada masyarakat ini. Meskipun saya sendiri juga bertanya-tanya Pak Menteri, apakah ini berarti tanah negara, hutan negara itu berkurang gitu ya?
Ini bukan soal tambah kurang, tapi kepastian masing-masing hak itu bisa diakui. Nah, oleh karena itu kalau memang dia masyarakat adat kan syaratnya itu kan tidak ada kepemilikan, ada kepemilikannya jelas siapa masyarakatnya itu, kemudian harus ditetapkan oleh perda. Nah, ini yang harus clear and clear. Kan tidak mudah sebetulnya itu. Bagaimana caranya ini? Nah, tapi kalau sudah menjadi perda, tentu kewajiban kita untuk menetapkan itu menjadi hutan adat, ada yang dikeluarkan dari kawasan hutan, tentu yang tidak dalam izin-izin yang sudah lalu, kan begitu. Ini ada kaitan dengan yang disampaikan Vika tadi. Apakah kemudian dunia usaha akan diuntungkan atau dirugikan? Meskipun tadi pasti jawabannya bukan masalah untung rugi lagi ya Pak ya. Tapi Pak Menteri apa melihat ini kemudian bukannya ini memberi kesempatan lebih luas lagi kepada masyarakat untuk mengelola atau memanfaatkan hutan gitu? Oh iya, tetapi kan tadi masyarakat adat ini kan sekarang tidak mudah. Iya. Ya, karena kalau masyarakat A ngaku, masyarakat B bisa mengaku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Mas Handito, sebetulnya kita sebelum undang-undang ini nanti kepastian seperti apa jadinya, itu kita Kementerian Kehutanan sudah mengambil jalan yang singkat agar pembangunan itu betul-betul membangun partisipasi yang luas, melibatkan seluruh anggota masyarakat. Ya. Oleh karena itu sebetulnya kita tuh mengembangkan apa kita sebut dengan ada hutan tanaman rakyat, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan desa. Nah, hutan desa ini sebetulnya adalah nama lain dari hak adat. Karena untuk menentukan hak adat itu tidak mudah. Sulit sekali, Vika dan Rara. Bayangkan masyarakat harus ada, kemudian tempatnya di mana, kemudian harus ditetapkan melalui perda. Berarti perda itu kan persetujuan antara DPR di daerah dengan bupati. Semua sudah setuju, semua sudah oke, batasnya jelas, perdanya sudah ada, baru itu yang bisa disampaikan kepada kita. Sulit sekali. Tidak mudah, oleh karena itu kita potong ini, cukup diusulkan bupati, kalau asal ada lahan, apakah hutan negara boleh dikelola oleh masyarakat adat dalam bentuk namanya hutan desa.